Dendam. Bab 8. Berpamitan. Minggir! Shanum membentak dan menabrak tubuhku. Lalu ia berlalu dengan sepeda motornya. Hahaha. Aku semakin menyukai anak itu. Perlawanannya membuat jiwaku semakin terpacu untuk lebih menghancurkan keluarga mereka. Kamu lihat, Diana, anakmu memang tidak pernah bisa menghargai aku. Padahal aku hanya ingin melakukan tugasku sebagai kepala keluarga. Protesku kepada Diana setelah anak sialan itu pergi. Diana terlihat gugup dan takut. Aku menyukai pemandangan yang berlangsung di hadapanku. Aku mau lihat sepintar apa perempuan yang telah memaki adikku dengan perkataan bodoh 2 tahun yang lalu. Kutinggalkan Diana di ruang tamu dan aku masuk ke dalam kamar. Aku mulai merapikan penampilanku dan beberapa pasang pakaian aku masukkan ke dalam tas koper. Mau kemana, sayang? Tanya Diana dengan suara parau menahan tangis. Ia memeluk lenganku dan aku merasakan betapa dirinya takut kalau aku tinggalkan. Aku menikmati peran sebagai indrawan dan tentunya Diana tidak tahu kalau dirinya tengah berperan sebagai Saskia, adikku. Aku mau mencari ketenangan di luar agak beberapa hari saja. Ucapku tetap lembut sambil melepaskan pelukan tangannya di lenganku. Kamu mau meninggalkan aku? Diana mulai menangis. Tapi entah mengapa, tangisannya tidak membuatku iba. Hatiku justru lebih menertawakan kebodohannya. Ternyata kamu lebih bodoh daripada Saskia? Kekehku dalam hati. Tidak. Aku hanya ingin menenangkan pikiranku beberapa saat. Sekalian aku ingin mengurus bisnisku. Tanpa menatap wajahnya, aku terus berkemas. Tidak, sayang. Kamu tidak boleh pergi. Aku tidak sanggup kamu tinggalkan. Kembali Diana memeluk tubuhku, dan kini semakin erat. Isak tangisnya terdengar, mendayu-dayu seperti isak tangis Saskia yang sering kudengar dari dalam kamarnya. Kembali kulepaskan pelukan Diana. Aku bersikap tak peduli. Tolong Diana, jangan menghalangiku. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Lebih baik kamu fokus kepada Shanum dan ajarkan dia bagaimana bersikap sopan kepada orang yang lebih tua. Sungguh sangat bijak kata-kataku. Haha, tapi aku tetap menjaga kalimatku untuk menjauh dari sumpah. Apalagi dengan membawa-bawa nama Tuhan segala. Gak berani aku. Cukup indrawan saja yang jagoan tentang itu. Kulihat wajah Diana membeku. Aku yakin kalau Diana pasti marah kepada Shanum putrinya. Dan aku sangat tahu bagaimana menusukkan jarum hasutanku saat ini. Kudekati Diana yang duduk di sisi tempat tidur. Aku berdiri di hadapannya, lalu memegang lembut bahunya. Katakan padaku, sayang, apakah salah kalau aku menolak cinta putrimu? Dia mengejar-ngejarku. Dan aku sangat merasa tidak pantas untuknya. Kuhela nafas, sesaat lalu duduk di sisi Diana. Dan kemudian kulanjutkan kata-kataku. Aku hanya lelaki bodoh yang memandang cinta dengan hatiku, bukan dengan nafsuku. Shanum lebih pantas menjadi anakku, atau setidaknya keponakanku. Kulirik mimik wajah Diana. Nampaknya ia mengagumi profil palsuku ini. Kulanjutkan aktingku. Aku bukan lelaki penyuka wanita muda. Aku butuh ketenangan, dan itu bisa aku dapatkan darimu. Namun Shanum ternyata menaruh hati yang sangat dalam kepadaku, hingga ia tega memusuhiku. Aku menggeleng-gelengkan kepala, sebagai pelengkap aktingku tentunya. Sayang, aku mohon jangan terlalu kamu ambil hati sikap Shanum. Aku sebenarnya cukup geram kepadanya. Aku malu mendengar cerita dari Bu Lydia. Shanum bahkan menyangka semua orang adalah dirimu. Obsesinya terhadap dirimu sangatlah tinggi. Diana terlihat sangat geram. Tangannya mengepal dan matanya berkilat, dipenuhi api cemburu. Situasi yang seperti ini yang aku inginkan. Ya, mengadu domba keluarga indrawan. Hehehe, aku kembali mengekeh di dalam hati. Asik juga ternyata. Kuletakkan sebelah tanganku di bahu Diana. Kami masih duduk berdampingan di sisi tempat tidur. Tapi, aku harap kamu jangan bersikap kasar kepada Shanum. Bagaimanapun Shanum adalah putrimu. Aku tidak mau kehadiranku membuat hubunganmu dengan putrimu menjadi buruk. Jadilah ibu yang bijak dalam mendengar keluhan anak. Apapun yang ia katakan, tidak usah kamu bantah.
Biarkan saja obsesinya terbang, bahkan sampai ke awan sekalipun. Toh kamu sudah tahu cerita yang sebenarnya, dan kamu tidak perlu mempercayai kata-kata Shanum. Ucapku panjang, kali lebar, kali tinggi, dan semua sudah pasti hanya kebohongan dan tipu muslihat. Aku belajar kepada Indrawan bagaimana menyusun kalimat hingga membuat pendengar jadi terhipnotis. Dan kini kalimat Indrawan aku kembalikan kepada keluarganya. Semoga Indrawan di alam sana bangga melihat kecerdasanku. Jadi kamu akan tetap mau pergi, sayang? Tatapan mata basah Diana tepat jatuh di kedua mataku. Kami bertatapan sejenak sebelum kuseka air matanya dengan punggung tanganku. Jangan khawatir, aku hanya pergi untuk mengurus bisnisku. Aku pasti akan segera kembali jika semua sudah selesai. Kuyakinkan Diana agar tidak ada keributan saat ini. Aku masih ingin bermain-main dan berselancar dalam keluarga ini untuk beberapa saat lagi. Diana menatapku ragu dan kubalas tatapannya dengan lembut. Percayalah kepadaku, sayang. Aku hanya mencintaimu. Aku kecup kening Diana agar dia tidak resah. Aku yakin ini pula yang dilakukan Indrawan ketika dulu ia pernah berpamitan kepada Saskia yang katanya untuk keperluan kerja. Padahal saat itu Indrawan tengah mengambil cuti untuk menyambangi Diana istrinya ke Jakarta. Impas. Dengan segala bujuk rayuku, akhirnya Diana rela melepas kepergianku. Ia mencium punggung tanganku dan memeluk tubuhku dengan erat. Aku juga meninggalkan sebuah kecupan di keningnya sebelum aku memacu mobil baruku, meninggalkan rumah kediaman Diana. Ingin sekali rasanya aku menyambangi kuburan Indrawan dan tertawa di hadapan batu nisannya. Namun tubuh Indrawan kabarnya dikubur secara massal, hingga aku tidak dapat melakukan itu. Aku tidak mungkin mendatangi kuburan orang banyak karena aku menghargai mereka yang lain. Aku hanya berurusan dengan Indrawan seorang. Setelah sejenak berpikir, aku putuskan untuk langsung balik ke rumah. Aku yakin Neni istriku pasti sangat merisaukan aku, karena telah lebih sebulan aku menghilang semenjak aku menikahi Diana. Aku sebenarnya tidak tega kepada Neni. Neni adalah istri yang cukup baik dan lumayan bijaksana. Walaupun aku menikahi Diana bahkan meniduri Shanum, tapi cintaku tetap hanya milik Neni. Dan aku tidak mau Neni mengetahui apa yang kulakukan di luar agar hatinya tidak terluka. Dan untuk itu aku sudah menyusun sebuah rencana yang terbaik untuk menyelamatkan keluarga kecilku. Hampir 2 jam melewati jalanan Jakarta yang selalu macet, aku kini telah sampai di depan rumah kontrakan di mana aku meninggalkan Neni dan Diva, anak semata wayangku yang baru berumur 5 tahun. Jujur, aku sangat merindukan mereka berdua. Ketika aku memarkir kendaraanku di depan rumah kontrakan kami, aku melihat Neni dan Diva serta penghuni lain kebingungan melihat mobil mewah milikku. Mereka tentu tidak menyangka kalau aku yang datang dengan menggunakan mobil sebagus ini. Yah, aku kan sebenarnya hanya seorang pengangguran. 2 bulan di Jakarta bukan aku manfaatkan untuk mencari pekerjaan, tapi berusaha untuk menemukan Indrawan dan keluarganya. Tanpa kusangka ternyata begitu mudah untuk mendapatkan uang banyak dari keluarga Indrawan. Hehe, aku kembali terkekeh.